Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Ya emang itu sih motonya. Ya, kurang lebih saya punya hutang cerita ya, seperti Masamune, Overlord, dan juga Hataraku Saibo. Tapi no problem lah, itu kapan-kapan saya bahasnya. Ya intinya saya punya banyak batu hutang lah, hutang cerita gitu sama kalian. Tapi untuk video kali ini, saya ingin membaca novel DxDx, yang merupakan salah satu OVA DxD. Dan ya, latar waktu DxDx ini diambil antara jilid 14, ya waktunya para vampir lah intinya. Jadi jilid 14 itu pembuka konflik vampir dan juga Rize. Dan musuh Azazel di sini aja masih Chaos Brigade gitu, belum Kilop. Ya ini flashback sih, hitungnya ini flashback cerita yang ini. Oke lah, cukup penjelasannya. And let's begin. Cerita diawali dengan malam hari yang cukup merepotkan. Karena keluarga Gremory harus membasmi monster-monster seperti biasa. Dan monster kali ini bukanlah iblis maupun roh, melainkan alien. What? Alien? Yaps, anehnya emang. DxD ini nantinya akan bercerita tentang alien. Oke, nggak usah ngebahas aliennya. Karena yang menjadi topik penting di sini adalah siapa yang melawan para alien, yaitu adalah anak-anak Issei. Dan sudut pandang yang dipakai di OVA kali ini adalah sudut pandang dari Azazel. Ya intinya Azazel jadi tokoh utamanya lah. Azazel yang sedang sendirian di bawah tanah kota Kuoh tiba-tiba terganggu dengan suara gugugu gagaga gugu gaga. Ya bahasa asing para alien lah. Azazel sedikit demi sedikit paham perkataan para alien. Dan ternyata di depannya kini sudah ada 5 alien yang bersiap menembaknya. Tapi Kurenai dan Zen datang dan membantai para alien. Oh ya, di sini saya pakai foto-foto ibunya aja ya karena official karakter anak-anak Issei ini nggak ada. Jadi bisa kalian bayangkan aja wajah-wajah mereka itu ya sama kayak ibunya. Oke lanjut. Kurenai memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Himejima Kurenai. Yang kita tahu kalau dia ini adalah anak Issei dan Akeno di masa depan. Dia adalah anak laki-laki berambut hitam. Saya cari-cari di random blog. Himejima Kurenai ini usianya sekitar 17-18 tahunan. Remaja lah dia. Lalu Zen memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Zen Quarta. Yang kita tahu dia adalah anak Issei dan Xenovia. Dan ya Kurenai mewarisi kekuatan petir milik Akeno. Sementara Zen menguasai teknik pedang suci milik Xenovia. Mereka berasal dari masa depan 30 tahun dari sekarang. Azazel tidak terkejut dengan pengakuan mereka berdua. Karena dirinya tahu yang akan menciptakan teknologi ke masa lalu di masa depan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Lalu Zen menjelaskan kalau makhluk tadi adalah makhluk dari masa depan, tepatnya makhluk dari dimensi lain, dan dia diberi nama UL atau Underworld Light Form. Mungkin bahasa Indonesianya penghuni dunia bawah kali ya. Lalu Zen menjelaskan kalau di masa depan terjadi perang antara dewa dan juga para orang-orang yang menginginkan perdamaian. Ya seperti biasa, para orang-orang jahat itu gabut, jadinya mereka nyerang-nyerang orang yang berdamai gitu. Emang aneh nih penjahat di XD. Dan masalah utama mereka bukanlah para dewa yang menjadi jahat itu, ataupun UL yang diproduksi massal, yang menyebabkan perang. Melainkan dewa jahat Loki yang kembali ke masa kini dan lari bersama beberapa UL. Ya UL ini saya sebut aja alien ya. Jika dibiarkan akan menyebabkan paradoks dan membuat masa depan kacau. Makanya Zen dan Kurenai ingin menghentikan Loki agar Loki tidak berhasil membuat Ragnarok itu. Azazel mulai menggaruk-garuk jenggot ya karena cerita ini cukup konyol. Yang kita tahu kan Loki ini mati bunuh diri atau dia menyegel dirinya sendiri lah gitu. Tapi ternyata Loki ini belum berhenti untuk mencoba membawa Ragnarok. Kayak pengen banget gitu kan dunia kiamat. Di sini Kurenai dan Zen sedikit berdebat. Ya karena mereka seenaknya aja gitu kan bertemu Azazel. Sementara mereka harusnya kan diam-diam gitu melaksanakan misi ini. Ya Azazel sendiri nggak tahu sih itu mereka berdebat karena apa sih. Tapi ya bodo amat lah. Mungkin di lain video saya buat teorinya. Di saat Zen dan Kurenai berdebat, tiba-tiba Azazel mendapatkan kabar kalau alien telah menyerang wilayah Sona. Azazel pun langsung mengajak Kurenai dan Zen pergi ke lokasi. Dan Azazel sangat bersemangat kali ini. Wah, luar biasa lah Azazel sekarang. Mereka bertiga langsung terbang. Yang saya heran, kok mereka nggak teleport aja gitu kan biar cepet. Tapi itu terserah mereka lah.
Terlihat sayap Zen dan Kurenai adalah sayap naga. Ya mungkin karena Isai adalah naga. Ya naga, soalnya kan tubuh Isai saat ini dibuat dari daging Great Red. Di kota, para alien sedang bertarung dengan pendekar pedang. Bersama mereka ada Loki yang penampilannya masih sama seperti saat terakhir kali Azazel melihatnya. Di sisi lain, pendekar pedang berambut Crimson berteriak memarahi Loki. Dia adalah X Gremory dan dia mampu menebas para alien dengan sangat mudah. Tapi mau bagaimanapun juga, X ini terlihat ya masih cukup remaja lah. Lalu Loki menyerang memakai bola iblis yang luar biasa ke arah X. Tapi dengan mudah X memusnahkan serangan Loki. Loki kesal karena kekuatan dewanya bisa dihalau dengan sangat mudah oleh anak-anak. Dan X seketika mendekati Loki. Dia mengatakan kalau dirinya sudah dilatih oleh Vali. Jadi dia tidak bisa selembut Isai. Dan dia pasti akan memusnahkan musuhnya. Kekuatan berpedang plus energi Crimson penghancur membuat X ini cukup mengagumkan lah. X berusaha memperkecil jaraknya dengan Loki, tapi Loki menghalangi X dengan para alien. Ya, meski dengan satu tebasan, para alien itu musnah. Oke, OP ini si X itu. Para alien tidak tinggal diam saja, dan mereka membalas dengan energi blast. Tapi itu bukan masalah bagi X. X bergerak dengan sangat cepat, dan serangannya sangat kuat, plus diselimuti energi penghancur. Setelah menebas para alien, X mengacungkan pedangnya pada Loki dan mengatakan kalau Loki harus menghapus kutukannya pada Asia. What? Oh, ternyata Asia di masa depan dikutuk oleh Loki toh. Lalu X dan Kurenai mengepung Loki. Tidak tinggal diam, Azazel juga mengambil step maju. Tapi Loki mengeluarkan summoning berupa humanoid mekanik. Humanoid ini bernama Yedura. Wujudnya seperti robot canggih di masa depan. X langsung memasang wajah tegas melihat kehadiran Yedura. Tapi Yedura langsung berteleport meninggalkan area ini. X sempat menyerang mereka, tapi dengan mudah ditahan oleh barrier milik Yedura. Kini Loki dan Yedura sudah berhasil kabur dari hadapan mereka. Zen sedikit memarahi X, ya karena dia itu bertindak sangat gegabah. Tapi X tidak mendengarkan dan terus melangkah pergi. Entah dapat dari mana sifat X ampuh begini. Ya mungkin dari Vali gitu. Di sisi lain, Kurenai meminta maaf pada Azazel atas tindakan X yang terkesan kurang sopan. Sesaat kemudian, keluarga Gremory hadir di lokasi. Tapi Zen dan Kurenai berusaha untuk tidak bertemu dengan orang tuanya di masa kini untuk menghindari paradoks. Dan 2 hari pun berlalu. Kini Azazel mengajak Zen dan Kurenai ke laboratoriumnya di Akademi Kuo. Lalu Zen mulai menjelaskan kalau di masa depan itu, saat Loki berhasil kabur dari penjara, dia mengutuk Asia dengan kutukan Putri Tidur, dan kutukannya sangatlah kompleks. Bahkan Roswai sang Valkyrie jenius pun tidak mampu mematahkan kutukan dari Loki. Di sini, Zen mengatakan kalau Asia adalah ibu terbaik, karena dia tidak pernah marah dan selalu mengatakan kalau Zen dan anak-anak Isai yang lain adalah saudara. Dan ya, Isai ini kok bisa-bisanya gitu kan bikin satu anak per istri. Ya udahlah, terserah dia itu mah. Di sisi lain, Zen terus menjelaskan tentang masa depan dan pedang yang dia bawa saat ini adalah Durandal 4 dan didapatkan info jika Isai di masa depan sangatlah sibuk hingga tidak punya waktu untuk menemani anak-anaknya. Dan di sini saya mendapat jawaban dari pertanyaan saya tentang Zen. Tapi nanti aja lah, nanti saya bahas di video lain gitu. Ya kepanjangan kalau saya bahas di sini. Ini khusus untuk cerita. Oke lanjut. Singkat cerita, mereka bertiga menemui Shiroyuki dan juga Kurobara, anak Isai Koneko dan juga Kuroka lah. Di saat yang bersamaan, UL versi lain datang ke akademi dan tanpa basa-basi, UL yang bernama Galvaldan ini menyerang memakai tembakan api dari roket di punggungnya. Tapi itu hanya pengalihan dan kini dia mencengkram tubuh Zen sambil menyeretnya. Lalu Zen dilempar ke langit dan Galvaldan menembakkan sinar dari mulutnya. Lagi-lagi kelemahan iblis. Oh ya, BTW Galvaldan ini adalah mekanik naga ya. Naga robot lah lebih tepatnya. Oke lanjut. Lalu Kurenai tidak tinggal diam dan berhasil membawa Zen berteleport ke tempat yang aman. Di sisi lain, Kurobara dan Shiroyuki mengeluarkan teknik Kasya dan Kurenai memakai penghalang agar Galvaldan tidak bisa kabur dari area ini. Tapi Galvaldan ini cukup kuat dan berhasil menyerang anak-anak Isai. Di sisi lain, kerusakan yang diterima oleh Galvaldan juga sangatlah berat.
Kini dia kehabisan banyak energi dan Galvaldan berhasil merusak barier Kurenai, lalu dia pergi meninggalkan area ini. Di sini saya heran, ini para makhluk dunia bawah dan para dewa jahat, kok kerjaannya kabur-kaburan mulu gitu? Tapi bodo amat lah. Dan untuk saat ini, Azazel kembali menggaluk jenggot. Ya, saat ini anak-anak Isai ini udah ada 5 yang dia temui. Sebenarnya berapa sih total anak Isai? Pikir Azazel. Dan dia ingin segera menemui anak-anak Isai yang lain. Dan juga fakta bahwa anak-anak Isai ini terbilang sangatlah kuat meski usia mereka masih muda. Lalu Azazel menjelaskan pada klub penelitian gaib jika naga mekanik bernama Galvaldan menyerang wilayah ini. Tentu Azazel merahasiakan kehadiran Zen dan yang lainnya. Dan kini matahari sudah semakin terik. Azazel duduk di taman bersama Zen. Zen mengatakan kalau Kurenai sedang bertemu saudara yang lain. Dan tak lama Kurobara bersama Shiroyuki datang sambil makan coklat. Zen memarahi mereka dan mengatakan untuk tidak terlalu banyak membuat kontak dengan manusia di masa sekarang. Di sisi lain, anak laki-laki bernama Shin dan anak perempuan bernama Airi juga ada di sana. Airi ini adalah anak Issei dan Asiya ya. Dan Shin adalah anak Issei dan Irina. Lalu Zen mulai menjelaskan kalau tidak semua anak Issei adalah petarung, dan untuk yang datang kemari hanya anak-anak yang sudah bisa bertempur saja. Lalu mereka menghubungi X yang lagi-lagi bertindak sendirian melawan para alien. Airi dengan tegas menyuruh X untuk tenang dan menunggu. Cukup berbanding terbalik memang sifat ibunya yang pemalu dan juga sifat Airi yang sangat tegas ini. Dan singkat cerita, Azazel bersama anak-anak Issei berteleport di tangga daerah pergunungan. Di sana sudah ada X yang masih mengawasi. Ada 5 alien di sana, kata X. Dan singkat cerita, mereka memulai serangan pada para alien. Musuhnya kali ini tidaklah mudah, tapi tetap saja ya kan. Mereka ini kan OP, jadinya para alien bisa dikalahkan. Tapi pertarungan mereka ini cukup sengit, membuat klub penelitian gaib datang. Dan disinilah Azazel bingung harus gimana sekarang gitu kan. Di sisi lain, Zen dan anak-anak Issei yang lain sudah memakai tudung untuk menutupi wajah mereka. Dan seketika mereka kabur memakai sihir teleportasi. Di sini Asia merasa kalau tatapan dari mereka itu sangatlah kuat. Asia bisa merasakan tatapan Zen dan yang lainnya meskipun memakai tudung. Di tempat lain, Gasper dari masa depan datang menemui Azazel. Bersambung. Ini OVA, tapi kok panjang banget gitu kan? Dan lagi itu fight scan-nya kalau saya buat full kayaknya 20 menit pun gak akan cukup ini video. Dan gimana menurut kalian tentang OVA kali ini? Ya masih ada lanjutannya sih guys. Yang saya baca tadi kan baru bab 1-3. Ya karena OVA di XGX ini ada 6 bab. Untuk linknya boleh cek di deskripsi. Karena banyak gitu kan adegannya yang saya potong. Jadi mungkin kalian tidak menikmati cerita ini. Sudahlah, oke. Thanks for watching and titik. Bye-bye.